Tadi malam sempat ngobrol-ngobrol dengan seorang teman. Jadi ceritanya teman saya ini mau membelikan motor untuk anaknya dan saya tanya, "Gimana ini Mas? Mau beli motor?" Iya, dia bilang mau ke leasing gitu ya. Nah, kemudian ada diskusi bahwa saya sampaikan bahwa akad leasing itu batil ya secara hukum syara karena terjadi multi akad. Jadi ada dua akad dalam satu transaksi, yakni akad sewa menyewa dan akad jual beli. Akadnya batil, kemudian yang dijadikan jaminan di dalam leasing itu kan BPKB ya, alias barang yang bukti kepemilikan kan. Nah, itu nggak boleh karena itu akan mengurangi kesempurnaan dari sebuah kepemilikan. Bahasa yang dipakai teman saya itu adalah membeli motor ya lewat leasing gitu. Padahal yang terjadi adalah sewa beli. Nah, kita diskusi ya, diskusi ngobrol-ngobrol tentang kebatilan akadnya ini bermasalah karena juga kalau di leasing itu kan kalau misalkan ketika proses pembayaran itu ada keterlambatan, itu berarti ada dendanya. Nah, denda itu kan masuknya riba nasiah. Kemudian kalau suatu ketika misalkan ada gagal bayar, maka motor itu sebenarnya hakikatnya bukan milik pembeli, milik teman saya, tetapi adalah milik lembaga keuangan ya, si leasing itu tadi. Jadi memang sangat rancu ya akadnya itu, multi akad istilahnya, sehingga akadnya batil. Yang pertama multi akad tidak sah, kemudian yang kedua ada riba, ya bunga dari denda keterlambatan, kemudian yang ketiga barang yang dijaminkan itu adalah objek akad yang menjadi transaksi jual beli itu nggak boleh. Maka apa namanya batil ya dari segi transaksi gitu. Kemudian saya coba diskusi bahwa sebenarnya saya juga ada perusahaan yang apa namanya melakukan transaksi jual beli. Saya menawarkan diri ya untuk membantu teman saya di skala mikro dalam arti transaksi jual beli. Jadi dia pengen motor apa, kemudian saya beli terlebih dahulu. Setelah saya beli, kemudian saya jual lagi dengan skema akad angsuran. Ya, dia tahu kan harga modalnya, kemudian saya mencoba menawarkan ya, berarti ini akadnya adalah jual beli murabahah ya. Karena baik penjual dan calon pembeli itu mengetahui harga pokoknya ya, kemudian di murabahah dan saling mengetahui modal. Nah, saya jelaskan bahwa kalau yang saya lakukan di perusahaan yang saya lakukan adalah jual beli kredit atau angsuran tanpa riba, tanpa sita, tanpa denda, ya, tanpa akad batil. Jadi murni jual beli. Ya, kalaupun ada keterlambatan ketika proses pembayaran, itu tidak akan ada denda. Kemudian, kalaupun terjadi gagal bayar, itu juga tidak kemudian disita, ya. Ada proses renegosiasi, ya, ada proses pendekatan yang pada intinya ketika transaksi jual beli itu sudah sah dilakukan, maka objek yang diperjualbelikan itu sempurna kepemilikannya bagi seorang pembeli. Gitu. Nah, saya coba ngobrol-ngobrol, kemudian melakukan hitung-hitungan matematis ya. Secara hitung-hitungan matematis mungkin sama ya, angka yang saya dapatkan keuntungan perusahaan saya dengan leasing. Tapi yang membedakannya adalah dari segi akadnya. Ya, karena bagi kita seorang muslim tentu ada akad-akad yang harus kita jaga. Sehingga konsekuensi atau turunan dari akad itu bisa mentasorufkannya itu kita bisa enak ya, lebih nyaman gitu ya. Dia kemudian masih mikir-mikir ya, dan dia berkomentar, sepertinya ini syar'i ya, apa yang ditawarkan oleh saya. Nah, ya saya cuma memberikan gambaran itu dari segi ekonomi mikro dalam hal ini jual beli dengan skema akad angsuran. Nah, dari segi makro tentu solusi yang sifatnya personal itu belum mencukupi karena keberadaan lembaga-lembaga keuangan seperti ini kan ditopang oleh sistem dan sistem memang membolehkan gitu ya. Apalagi kemudian kalau kita berbicara hutang ribawi yang dilakukan oleh negara itu sudah tidak sekedar solusinya hanya skala mikro tapi solusinya harus makro ya di perubahan sistem gitu. Gimana kalau menurut teman-teman semua?